Mulai, Mi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan materi terkait karakteristik umum dan khusus, deskripsi, dan sistematika kelas Konriktius. Next slide. Adapun anggota dari kelompok kami yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing ketika sedang mempresentasikan materi yang dibawakan. Next slide. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Maharani dengan NIM akhir 059. Jadi, sebenarnya apa sih itu kelas Konritias? Nah, kelas Konritias ini berasal dari dua kata, yaitu konros yang artinya rawan dan yang artinya ikan, di mana Konritias sendiri itu merupakan kelompok vertebrata akuatik rahang bermulut atau Gnathostomata yang memiliki kerangka internal. Seluruhnya terdiri dari tulang rawan atau kartilago yang terdiri dari beberapa ordo. Kemudian terdapat beberapa ciri umum dari Konritias itu. Yang pertama adalah memiliki rahang yang kuat, tubuh dilapisi sisik plakoid atau sisik yang kasar dan di mana habitatnya itu dominan di ekosistem laut. Kemudian contohnya di sini tuh ada hiu dengan bentuk tubuh falciform atau torpedo, kemudian ada pari dengan bentuk tubuh pipi, dan chimera dengan kelompok ikan laut dalam. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian ada perbedaan antara kelas Konritias dan Osteichis, di mana untuk fitur atau pembagiannya sendiri itu yang pertama itu berdasarkan rangka, di mana Konritias itu dia memiliki atau tersusun atas tulang lunak atau kartilago, sedangkan Osteichis itu dia tersusun atas tulang sejati atau keras. Kemudian untuk celah insangnya itu dia Konritias itu terbuka, sedangkan Osteichis itu dia memiliki operculum. Untuk posisi mulut pada Konritias itu cenderung ke sisik bawah atau ventral, sedangkan Osteichis itu dia di ujung depan atau terminal. Kemudian untuk alat apungnya itu Konritias itu menggunakan hati kaya akan minyak, sedangkan untuk Osteichis itu dia menggunakan gelembung renang. Kemudian untuk tipe sisiknya itu untuk Konritias dia memiliki tipe sisik plakoid, sedangkan untuk Osteichis itu dia memiliki tipe sisik sikloid, catenoid ataupun ganoid. Kemudian saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizal dengan akhiran NIM 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik umum pada Konritias, di mana yang pertama itu adalah rangka dari tulang rawan atau kartilago. Nah, Konritias ini tuh memiliki rangka tubuh yang tersusun dari kartilago atau biasa kita sebut dengan tulang rawan. Nah, bukan tulang atas seperti pada Osteichis. Nah, tapi dia itu tetap kuat sehingga efisiensi tekan. Terus yang kedua itu suhunya itu rendah atau hidrogenis, di mana tubuh pada Konritias ini mempunyai fusiform atau streamline, yaitu dia terlamping di bagian ujung dan lebih besar di tengah. Nah, bentuknya itu merupakan adapter lingkungan untuk mengurangi hambatan air, lalu meningkatkan efisiensi tanam, sehingga itu mempermudah pergerakan cepat setelah kulit dan sisik plakoid, di mana kulit Konritias yang dilapisi oleh sisik plakoid atau dermal dentiles yang berasal dari dentin dan email, atau dia tuh mirip struktur gigi dan permukaannya tuh kasar dan tajam, terus dia berfungsi untuk mengurangi turbulensi air saat berenang. Terus yang keempat itu tidak memiliki operculum, di mana dia itu berbeda dengan ikan bertulang sejati. Dia tidak memiliki operculum. Nah, akibatnya insangnya tidak tertutup, terus air masuk dan keluar langsung melalui celah insang. Jadi hal ini tuh merupakan ciri khas utama kelompok Konritias ini. Terus yang kelima itu insangnya terbuka. Nah, di mana dia tuh memiliki 5 sampai 7 pasang celah insang yang terbuka langsung ke luar tubuh. Nah, adapun fungsinya ada dua, yaitu tempat pertukaran gas, dan kedua itu adalah air yang mengalir dari mulut dan melewati insang dan keluar melalui celah.
Berikutnya lalu tidak memiliki gelembung renang. Di mana Chondrichthyes ini dia tidak memiliki swim bladder atau gelembung renang, dan biasanya itu digunakan untuk mengatur daya apung. Selanjutnya itu dia tuh menggunakan hati besar yang mengandung minyak atau biasa kita sebut dengan squilene, dan gerakan tubuh untuk menjaga posisi dalam air. Terus yang ketujuh itu mulut ventral, di mana mulut ventral ini dia tuh terletak di bagian perut atau bawah kepala, sering berhubungan dengan pola makan sebagai predator dasar laut dan strategi menangkap mangsa dari bawah. Oke, mungkin sekian, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, adapun karakteristik khusus dari Chondrichthyes yang pertama ada rangka tulang rawan, yang dimana berbeda dengan ikan pada umumnya. Rangka mereka bukan tulang keras, tapi kartilago, sehingga tubuhnya lebih ringan dan fleksibel. Yang kedua, dia itu sisiknya plakoid, yaitu yang dimana kulitnya dilapisi sisi plakoid yang terasa kasar seperti amplas. Struktur ini juga membantu mengurangi gesekan saat berenang. Yang ketiga ada insan terbuka. Chondrichthyes ini mempunyai 5-7 celah insan yang langsung terbuka keluar, tidak ditutup seperti pada ikan bertulang sejati. Yang keempat, dia tidak ada gelembung renang. Karena tidak punya gelembung renang, mereka mengandalkan hati yang mengandung minyak untuk membantu tetap mengapung. Yang kelima ada posisi mulut. Mulutnya biasanya berada di bagian bawah tubuh. Ini menyesuaikan dengan kebiasaan makan mereka sebagai predator. Kemudian yang keenam ada gigi tajam dan berganti. Giginya tajam dan tersusun berlapis. Jadi kalau ada yang lepas bisa langsung diganti. Kemudian yang ketujuh yaitu reproduksi internal, di mana pembuahannya terjadi di dalam tubuh. Berbeda dengan banyak ikan yang lain, yaitu pembuahan secara eksternal. Kemudian yang terakhir ada indera elektroreseptor, yang dimana mereka mempunyai kemampuan mendeteksi medan listrik dari mangsa menggunakan ampula Lorenzini. Jadi sangat efektif ketika dia berburu. Mungkin itu saja, saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, next slide. Next slide. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Syam dengan akhiran NIM 93. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi berdasarkan morfologinya. Di mana yang pertama itu termasuk Chondrichthyes karena struktur tubuhnya terdiri dari cartilago sehingga struktur tubuhnya itu fleksibel. Kemudian tubuhnya itu fusiform karena tinggi dan lebarnya hampir sama dan tubuhnya itu memanjang. Kemudian yang ketiga itu bentuk mulutnya yang inferior karena mandibula lebih pendek daripada maksilanya. Kemudian yang keempat itu bentuk ekor episerkal karena ekor atasnya lebih panjang dibandingkan ekor bawahnya. Kemudian yang terakhir itu ciri khasnya yaitu memiliki sirip tambahan yang biasa kita sebut dengan hiposafin yang berfungsi dalam pergerakan cepat dan di sini saya mengambil contoh pada hiu ikan kerang. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu ikan pari bintik biru atau Taniura 5. Yang pertama itu termasuk Chondrichthyes karena struktur tubuhnya terdiri dari cartilago sehingga struktur tubuhnya itu fleksibel, dan yang kedua itu bentuk tubuhnya depressiform karena tubuhnya lebar serta tipis. Kemudian yang ketiga itu bentuk mulutnya inferior karena mandibulanya pendek dan maksilanya juga lebih panjang. Kemudian bentuk ekornya itu ekor cambuk karena panjangnya seperti menyerupai cambuk. Kemudian yang kelima itu ciri khasnya memiliki mata yang menonjol dengan spirakel yang memiliki sirip lebar dengan bintik biru. Kemudian yang kedua itu klasifikasi berdasarkan anatomi. Di sini saya mengambil contoh pada hiu kecil atau Squalus sp, di mana Squalus sp ini itu termasuk kelas Chondrichthyes karena dia ini memiliki rangka yang tersusun atas tulang rawan dan sisiknya berupa dentikel atau squama palakoid. Kemudian yang kedua itu bentuk tubuhnya
torpedo dengan 2 sirip dada, 2 sirip pelvis, dan 2 sirip punggung berduri, serta sirip ekor yang terusir. Kemudian yang ketiga itu mulutnya terletak di bawah kepala atau ventral, sehingga hal ini tuh cocok untuk memangsa ikan-ikan yang lebih kecil darinya. Kemudian yang keempat itu terdiri atas 5-7 lubang insang terbuka langsung ke samping tanpa adanya operkulum. Kemudian yang kelima itu tubuhnya tertutup dentikel atau sisik bergerigi yang membuat kulitnya ini tampak kasar dan tidak ada gelembung renang. Kemudian contoh klasifikasi anatomi yang kedua itu ada Raja SP atau pari, yang dimana dia itu termasuk kondriktias juga karena tersusun atas tulang rawan, tetapi morfologi tubuhnya itu sangat berbeda dengan squalid. Kemudian yang kedua itu tubuhnya pipi dorsoventral dengan adanya sirip dada yang melebar seperti sayap dan ekornya yang panjang atau ekor cambuk. Kemudian yang ketiga itu mulut dan celah insang terletak di permukaan ventral tubuhnya yang pipi itu. Kemudian yang keempat itu spiraculum atau celah tambahan di belakang mata, di mana spiraculum itu membantu pernapasan saat tubuh melekat di dasar laut. Kemudian yang kelima itu banyaknya spesies memiliki duri pada ekor yang beracun seperti alat pertahanan. Jadi pari ini tuh memiliki duri pada ekornya. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Nada Aktriani Padatu dengan akhiran NIM 064. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi berdasarkan fisiologi Chimera sp, di mana Chimera sp ini termasuk kelas Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan, di mana dia suatu kelompok dengan hiu dan pari, tetapi berada pada subkelas Holocephali. Dia berkembang biak dengan bertelur dan telurnya dibungkus kapsul keras sehingga embrio terlindungi dari tekanan tinggi dari predator di laut dalam. Yang ketiga ada osmoregulasi, yang dimana dia mengandung urea dalam darah membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dengan air laut, sehingga tidak kehilangan air secara berlebihan. Dan yang keempat, dia bernafas menggunakan insang untuk mengambil oksigen terlarut dalam air laut. Yang kelima, rangka dari tulang rawan membuat tubuh lebih ringan dan fleksibel dan memudahkan berenang di perairan dalam. Dan yang terakhir, dia memiliki metabolisme rendah untuk menghemat energi pada lingkungan dengan suhu dingin dan makanan terbatas. Saya serahkan kepada materi selanjutnya. Baik, perkenalkan saya atas nama Nur Fatimah Zahra dengan akhiran NIM 082. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika pengklasifikasian. Tentang kelas Chondrichthyes. Klasifikasi umumnya itu kingdomnya Animalia karena termasuk organisme multiseluler, kemudian eukariotik dan heterotrof. Filumnya Chordata karena memiliki notochord yaitu tulang sumbu penyokong dan saraf pusat dorsal berongga. Kemudian subfilum Vertebrata karena notochordnya itu telah berkembang menjadi kolom tulang belakang atau vertebrae dan memiliki kranium atau tengkorak untuk melindungi otak. Kemudian pembagian kelas Chondrichthyes sendiri terbagi atas dua subkelas, yang pertama Elasmobranchi dan yang kedua subkelas Holocephali. Next slide. Contoh pengklasifikasian yang saya ambil di sini ada hiu putih yaitu Carcharodon carcharias. Klasifikasinya itu berupa kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, dan kelas Chondrichthyes. Kemudian subkelasnya Elasmobranchi. Ordonya Lamniformes, famili Lamnidae, genus Carcharodon, dan spesies Carcharodon carcharias. Nah, ordo Lamniformes di sini yaitu artinya dia memiliki dua sirip punggung yang tidak memiliki duri, kemudian mulutnya itu memanjang hingga ke belakang mata. Ciri khas dari hiu putih ini memiliki tubuh yang besar, moncongnya kerucut, gigi berbentuk segitiga dengan tepian bergerigi kasar untuk merobek mangsa. Sehingga hiu putih ini menjadi predator pertama yang ada di laut. Next slide. Yang kedua, saya mengambil Parimanta atau Mobula birostris. Klasifikasinya kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, dan kelas Chondrichthyes, subkelas Elasmobranchi, ordo Myliobatiformes, famili Myliobatidae, genus Mobula, dan spesies Mobula birostris. Nah, ordo Myliobatiformes ini termasuk ordo yang memiliki ekor menyerupai pecut, kemudian sirip dadanya sangat lebar. Di sini dilihat sirip dadanya itu lebar dan
ekornya itu merupai pecut. Kemudian ciri khasnya itu memiliki tanduk. Ini lobus cephalic di depan mulut untuk mengarahkan plankton dan tidak memiliki duri penyengat di ekor, yang berbeda dengan pari jenis lain. Next slide. Kemudian terakhir saya mengambil ikan tikus berbintik atau Hydrolagus coelei. Klasifikasinya itu Kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Congrithies, subkelas Holocephali, ordo Chimaeriformes, famili Chimaeridae, genus Hydrolagus, spesies Hydrolagus coelei. Ordo Chimaeriformes ini memiliki ekor panjang yang meruncing seperti tikus, oleh karena itu dia dinamakan dengan ikan tikus berbintik. Dan dia memiliki ciri khas bintik-bintik putih di sekujur tubuhnya. Kemudian dia memiliki kulit halus yang tidak memiliki sisik plakoid pada individu dewasa. Memiliki organ tambahan pada jantan di bagian dahi, yaitu tenakulum, yang membantu dalam reproduksi dengan memegang betina saat kawin. Next slide. Kemudian di sini ada ikan nasional Australia. Ini termasuk ikan terlindungi yang ada di Australia. Namanya Chimaera macrospina. Kingdomnya Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Congrithies, subkelas Holocephali, ordo Chimaeriformes, famili Chimaeridae, genus Chimaera, spesies Chimaera macrospina. Di sini dinamakan Chimaera macrospina karena dia memiliki ekor di spinalnya itu sangat lebar dibandingkan dengan hewan laut yang lain. Baik, sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu Chondrichthyes merupakan kelas ikan vertebrata berahang atau Ganastomata yang memiliki ciri utama berupa kerangka internal seluruhnya dari tulang rawan atau kartilago dan tubuhnya terlindungi oleh sisik palakoid. Nah, secara sistematika kelas ini terbagi menjadi dua subkelas utama yaitu Elasmobranchi dan juga Hio atau Selachii. Dengan tubuh yang fusiform serta pari atau Batoidae dengan tubuh pipi dorsoventral dan subkelas Holocephali yang diwakili oleh kelompok Chimera. Nah, keberhasilan adaptasi kelompok ini didukung oleh sistem sensorik yang tajam, mekanisme pertahanan tubuh yang kuat, serta variasi strategis reproduksi yang efisien. Sehingga yang menjadikan hal ini predator puncaknya krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.